Oke, kita bahas ya. Jadi ini sebenarnya ada satu lift tingginya 2,7 meter. Mula-mula dia diam lalu dipercepat ke atas sebesar 1,2 meter per second kuadrat. Setelah lift itu bergerak selama 2 detik, tiba-tiba ada paku yang jatuh dari atas. Terus kita ditanya, berapa waktu jatuhnya? Jadi dari atas sampai ke bawah ini, si paku tuh butuh waktu berapa detik, kayak gitu. Oke, tadi ada ide dari Prema, kita bisa langsung pakai, kalau benda jatuh bebas itu kan T-nya bisa langsung kita cari akar 2H per G. Awal aslinya dari sini, H sama dengan setengah GT kuadrat. Pindah ruas, semua selain T pindah ke kiri jadi akar 2H per G. Kayak gitu. Oke, itu ide dari Prema. Tapi dia bilang G-nya kita pakai G relatif gitu. Karena dia sedang mengamati paku yang jatuh ini terhadap lift. Jadi dia duduk di lift ini. Nah itu boleh, itu legal. Jadi jawaban singkat ini akar 2 kali hanya 2,7 per G-nya G relatif. Awalnya kan 10 ya, 10 ke bawah. Karena dia dipercepat 1,2 ke atas, berarti ketambahan gitu ya gravitasinya jadi 11,2. Ya, 11,2 ini kan sebenarnya percepatan paku terhadap lift gitu ya. Percepatan paku terhadap lift, caranya ya, cara formalnya itu cari percepatan relatif itu kayak gini. Misalnya kita tahunya kan percepatan paku terhadap tanah itu sama dengan percepatan paku terhadap lift ditambah percepatan lift terhadap tanah. Kayak gitu. Percepatan paku terhadap tanah itu kan negatif 10, kita taruh negatif karena arahnya ke bawah gitu ya. Terus paku terhadap lift itu yang kita cari, habis itu ditambah lift terhadap tanah. Lift terhadap tanah itu kan 1,2 ke atas. Jadinya percepatan paku terhadap lift relatif itu min 11,2 gitu. Itu makanya kita pakai 11,2 di situ ya. Angka negatif di situ cuma artinya ke bawah aja. Asalnya di situ, kenapa kok 10 tambah 1,2 bukan 10 kurangi 1,2. Ini kita hitung berapa hasilnya. Akar 2,2 2 kali 2,7 dibagi 11,2. Itu nanti akan kita dapat 0,69 detik. Tapi sejujurnya aku agak kurang suka dengan cara yang seperti ini. Betul sih, aku dulu awal-awal juga mungkin akan mengerjakan dengan cara yang seperti ini. Tapi ada satu approach yang lebih baik menurutku. Karena dengan approach yang satu ini tuh menggambarkan pemahaman kalian yang lebih mendalam aja. Maksudnya kalau soal ini nanti diutak-atik lagi, dibuat yang lebih random lagi, ada suatu saat dimana kita nggak bisa langsung pakai rumus jadi ini, kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus analisis gitu, manual. Gimana cara analisisnya? Kita gambarin per keadaan, gitu ya. Mula-mula kan dia di bawah sini. Ini misalnya ketinggian 0 kayak gitu ya. Habis itu setelah 2 detik bergerak, ini 2 second gitu ya. Mungkin aku tulis label waktunya di bawah. Setelah 2 second, liftnya jadi di sini. Pakunya ada di sini. Habis itu setelah suatu waktu yang kita nggak tahu, jadi kayak 2 ditambah delta T gitu. Jadi delta T detik kemudian ada di sini. Liftnya, dan saat itu si paku udah sampai sini. Udah sampai di bawah. Kayak gitu. Coba kita lihat ini, ketinggian ini, panjang garis ini adalah perpindahan punya lift, betul nggak? Jadi si lift kan bergerak dari sini ke sini. Nah, itu bisa dicari pakai rumus GLBB. Iya. Oke. Terus apalagi yang kita bisa cari lewat situ?
Salah ini gambarnya ya, nggak boleh gitu ya. Masa si pakunya naik ya? Sorry, salah. Nggak boleh kayak gini. Tidak valid gambarnya. Kayak gini. Harusnya kayak gini. Pakunya di sini gitu ya. Kurang ini sih, kurang dramatis. Bentar. Sini. Nah, kalau kita lihat perpindahan punya lift itu yang ini, mungkin aku zoom aja ya biar lebih kelihatan. Nih. Perpindahan punya lift itu kan yang ini berarti. Dengan ini. Ini perpindahannya lift. Kita sebut Y lift gitu ya. Habis itu ini itu perpindahan punyanya paku. Betul nggak? Betul ya. Ini perpindahannya paku, ini perpindahannya lift. Lalu perpindahannya paku itu bisa kita hitung sebagai apa? Nah, sebenarnya si paku tuh gerak bebas aja ya, jatuh bebas gitu aja terhadap tanah. Jadi sebenarnya si paku tuh GLBB dengan percepatan 10 ke bawah, kayak gitu. Saat dia mulai jatuh, berapa kecepatan awalnya ke atas? Sebenarnya ini mungkin aja sih di gambarnya tadi. Ya udahlah ya. Saat di sini kecepatan awal liftnya berapa? Dia punya ide nggak? Mula-mula diam. Siap izin gimana Bang? Bisa diulang? Mula-mula diam nih. Habis itu dipercepat 1,2 selama 2 detik. Berarti di sini lift dan paku itu punya kecepatan berapa ke atas? Iya Bang. Iya. Berapa kecepatannya? Sebentar. A dikali T gak sih? Iya, betul. 2,4. Betul, 2,4. Berarti kecepatan awal punyanya paku dan lift itu 2,4. Sini ya. Oke. Berarti Y lift itu bisa kita tulis sebagai ini. V0 kali T. Dalam hal ini kan T-nya selangnya delta T ya. Dari keadaan ini ke keadaan ini. Oke. Dikurangi 5 kali delta T kuadrat. Itu, oke. Setelah itu, bisa apa lagi? Y pakunya. Kita bisa cari. Karena kita sudah mengasumsikan ini itu Y paku, berarti perpindahan ini negatif ya. Misal Y paku ini 5 gitu ya. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, itu min 5 ya, bukan plus 5. Kalau bingung nanti kita diskusi. Ini negatif Y paku, itu sama dengan 2,4 delta T kurangi 5 delta T kuadrat. Oke, seperti itu. Lalu hubungannya Y lift dengan Y paku itu apa? Ada yang punya ide nggak? Min Y paku sama dengan Y lift. Min Y paku sama dengan Y lift. Ada ide lain? Itu dari Prema. Coba kita zoom di sini. Ini Y lift, ini Y paku. Hubungannya apa? Yang tadi kurang tepat. Ada ide lain nggak? Y paku tambah Y lift sama dengan tinggi. Betul sekali. Y lift ditambah Y paku sama dengan tingginya. Jadi kita bisa tulis Y lift. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 3-nya Y lift ditambah Y paku itu sama dengan 2,7. Y lift kan berarti 2,4 delta T dikurangi 5 delta T kuadrat. Kita perlu di sini plus Y paku, berarti ini persamaan 2-nya aku kalikan kedua ruas dengan negatif 1.
Aku akan dapat negatif 2,4 delta T ditambah 5 delta T kuadrat. Yap. Jadinya ini sama dengan 2,7. Betul enggak? Salah ya. Y-lift ini bukan 5. Ini plus 1,2 T kuadrat. Sorry. Kan dia dipercepat ke atas. Yang diperlambat dengan percepatan G itu kan pakunya, bukan liftnya kan? Setuju nggak? Bingung nggak? Sampai sini dulu. Siap tidak, Bang? Tidak, Bang. Oke, aku lanjutin. Ini berarti 2,4 ditambah 1,2 T kuadrat ya. Salah lagi, 0,6 harusnya. Sorry, banyak yang salah. Kan setengah AT kuadrat. Percepatan liftnya 1,2. Ke atas berarti kita masukin positif. Ini 0,6 delta T kuadrat. Si paku percepatannya 10 ke bawah. Berarti negatif setengah kali 10. Oke, kayak gitu. Dari sini kita dapat bahwa 5,6 kali delta T kuadrat itu sama dengan 2,7. Delta T-nya akar 2,7 dibagi 5,6. Ini sama aja sebenarnya, sama cara yang dipakai Prema tadi. Itu sama dengan 0,69. Kayak gitu. Yap, sampai situ ada yang mau ditanyain nggak? Fokusnya ke cara yang kedua ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cara nyusun persamaannya gitu mungkin? Tidak, Bang. Oke. Kalau dari Nabil? Siap tidak juga, Bang? Yap. Oke. Itu ya. Jadi kalau soalnya dimodif-modif itu, kalian bisa ini analisis dari awal gini. Oh, ke awal-awal itu kayak gini. Posisi liftnya. Detik kedua itu kayak gini. Si lift dan paku itu punya kecepatan 2,4 ke atas. Terus nanti waktu selang delta T kemudian, delta T itu berarti nanti durasi si paku ini jatuh gitu ya. Keadaannya seperti ini, gambarnya seperti ini. Terus dari situ aku bisa cari apa aja. Oh, ternyata aku bisa cari perpindahan yang ditempuh paku itu ini, perpindahan yang ditempuh lift ini. Gimana cari perpindahan yang ditempuh lift? Oh, lift itu geraknya GLBB dengan percepatan 1,2 ke atas. Jadi V0T ditambah setengah AT kuadrat. Cara cari perpindahan pakunya gimana? Oh, si paku ini itu diperlambat ke bawah gitu ya, atau punya percepatan ke bawah besarnya 10 sama dengan percepatan gravitasi gitu ya. Seperti ini. V0T kurangi setengah GT kuadrat. Terus hubungannya Y paku dan Y lift ini apa? Ini yang jarang diajarkan di materi-materi sekolah. Hubungan antara dua besaran gitu lah ya. Itu jarang diajarin di sekolah, jadi semacam apa ya, mengandalkan intuisi sama logika kalian gitu. Itu yang membedakan olimpiade dengan soal-soal sekolah biasa lainnya. Gitu. Dari situ kita bisa tulis hubungan Y lift dan Y paku ini ternyata 2,7. Kalau dijumlahkan itu harus sama dengan panjang liftnya. Kayak gitu. Dari situ bisa disusun persamaan. Dari persamaan itu bisa dapat delta T-nya 0,69 gitu. Kalau soal yang ini misalnya nanti ya mungkin nanti akan ditambah ribet suatu soalnya gitu ya. Entah nanti jatuhnya kayak gimana atau ya pokoknya mungkin aja di suatu poin itu soalnya tidak sederhana ini gitu. Jadi kita harus mengerti analisis dasar berdasarnya kayak gini, langkah per langkahnya supaya kalian lebih fleksibel gitu aja. Nentuin jawabannya nanti. Kayak gitulah ya singkatnya. Jadi mungkin sampai dari sekarang kebiasain kalau ngerjain soal itu dianalisis langkah per langkah ini. Oke. Kalau perpindahan yang ditempuh paku berarti ya kita disuruh cari Y paku ini. Y paku udah ketemu 0,69 kan delta T-nya. Tinggal masukin aja ke persamaan yang nomor 2 ini. Berarti Y paku itu sama dengan minus 2,4 kali 0,69
ditambah 5 kali 0,69 kuadrat. Tuh, atau kalau kita hitung negatif 2,4 kali waktunya ditambah 5 kali waktunya kuadrat. Itu sama dengan 0,74 meter. Atau ya kalau mau formal perpindahan itu kan harus punya arah ya. Perpindahan itu kan besaran vektor. Berarti perpindahan pakunya itu 0,74 meter ke bawah. Kayak gitu. Nah, walaupun dia jatuhnya dari atas plafon lift ke lantainya lift yang panjangnya 2,7 meter, tapi perpindahan yang dia tempuh itu bukan 2,7 juga ya. Perpindahan yang dia tempuh itu 0,74 ternyata terhadap tanah. Itu uniknya di situ. Jadi dia nyampe ke lift di lantainya lift itu bukan serta-merta karena dia jatuh aja, tapi karena ada kontribusi si liftnya juga naik ke atas. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Siap tidak, Bang. Bang? Oke, kalau gitu. Yap, sampai sini dulu pembahasannya.